Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat Jendela Iwo dimanapun berada. Kali ini saya, Taufik Caniago, akan membahas berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum. Nah, seperti apa sih perlindungan konsumen dalam perspektif hukum? Ya, kita ketahui bersama teman-teman semuanya, konsumen hari ini banyak dari masyarakat, khususnya mulai dari anak bayi, anak remaja, dewasa, sampai orang tua pun bisa disebut dengan konsumen. Karena apa? Karena mereka menikmati barang maupun jasa gitu ya, yang telah diperjualbelikan teman-teman semuanya. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya, konsumen ini tidak selamanya mulus teman-teman. Konsumen ini ada yang terjadi mungkin seperti membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan deskripsinya, apalagi membeli barang secara online ya. Biasanya itu kan antara yang dipesan dan yang datang barangnya sering terjadi perbedaan gitu ya. Nah, itu baru sekelumit hal kecil. Belum lagi nanti ada hal-hal di mana konsumen itu dirugikan pada sisi akad, pada sisi jual beli. Nah, untuk lebih dalam dan lebih mendalam lagi, nah saya kedatangan narasumber kita, praktisi hukum sekaligus praktisi konsumen juga ya di Indramayu. Namanya Bapak atau Bang Aditya Firmansyah, SPD, SH, Cemet ya. Ya mungkin kalangan advokat atau praktisi-praktisi konsumen di Indramayu sudah banyak mengenal ya siapa itu Bang Adit gitu ya. Saya sebut aja Bang Adit karena saya bisa dibilang adik lah ya. Dari sisi umur saya adik beliau, ya kan. Dalam pergaulan pun saya mungkin lebih muda daripada beliau gitu ya. Baik, selamat datang Bang Adit. Selamat siang. Ya. Selamat sore, malam ya? Iya, oke, maaf nih. Ya gitu. Bang Adit, karena yang tadi kita sampaikan ya, saya sampaikan tadi berkaitan dengan konsumen. Iya. Konsumen itu kan bisa dibilang dari hal kecil gitu ya, sampai membeli permen pun disebut konsumen gitu. Betul, ya. Betul. Akan tetapi pada era hari ini ya, karena jual beli itu dipermudah gitu ya, siapapun bisa membeli. Bahkan nih Bang Adit, hal kecil aja ya karena Bang Adit ini kan sarjana pendidikan juga nih Bang Adit. Kalau nih Bang Adit ya, sering terjadi nih ya, apakah ini termasuk bagian dari kasuistis atau kasus yang berkaitan dengan konsumen? Contoh nih Bang Adit, anak-anak pelajar hari ini Bang Adit, ya, anak di bawah umur gitu ya, anak SMP gitu ya, terkadang dia itu membeli rokok Bang Adit. Sedangkan dalam undang-undang atau dalam bungkus rokok itu kan 17 atau 18 tahun ke atas tuh. Ya, 18 plus. Tertera kan gitu ya. Nah, itu pun berkaitan konsumen nggak Bang Adit seperti itu? Tapi sebelum ke sana Bang Adit, mungkin Bang Adit akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih konsumen dalam perspektif hukum maupun definisinya. Mungkin Bang Adit bisa sampaikan itu. Oke, makasih Mas Taufik. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan konsumen, sebetulnya kan kitabnya di Indonesia ini sebetulnya ada dua. Satu yang dikeluarkan oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, sama yang dikeluarkan oleh OJK. Yang terakhir itu Nomor 6 Tahun 2022. Nah, cuman ada perbedaan di situ, Mas Taufik. Kalau yang OJK keluarkan itu khusus untuk sektor jasa keuangan. Nah, mungkin malam ini kita bahas yang perlindungan konsumen secara umum lah. Betul, karena kalau sektor jasa keuangan kita kan mungkin obrolannya hanya di seputar perbankan, leasing, asuransi. Gitu. Nanti kita berbicara tentang Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 99 aja. Gitu. Nah, di situ jelas kalau yang namanya konsumen itu perorangan atau badan hukum yang mengkonsumsi produk atau jasa
dari suatu pelaku usaha. Pelaku usahanya sama, itu mau perorangan, mau berbentuk badan usaha, sama-sama aja gitu. Jadi kan konsumen itu juga nggak cuman Mas Taufid konsumen, nggak juga. Bisa aja misalnya kita lembaga atau institusi beli suatu produk itu kan juga kategorinya konsumen. Untuk pelaku usahanya sama. Nggak cuman perorangan, misalnya orang dagang bakso dia juga pelaku usaha. Tapi kan ada juga yang berbentuk korporasi, misalnya Jarum yang memproduksi rokok, atau misalnya Indomie yang begitu-begitu kan juga itu bentuknya korporasi, dan itu juga disebut pelaku usaha. Gitu. Termasuk perbankan, leasing itu juga sama-sama pelaku usaha. Itu Mas Taufik. Nah gini Bang Adit, tadi Bang Adit bilang ada yang pada sektor jasa seperti perbankan, ada juga sebagai pelaku usaha ya gitu. Betul. Ya. Berarti itu ada barang gitu ya yang diperjualbelikan. Barang atau jasa ya. Nah seperti yang disampaikan tadi, saya pertanyakan tadi nih Bang Adit. Tadi kan bagaimana nih kalau hak-hak dari seperti kepada pelaku usaha Bang Adit. Ya. Mungkin kalau sektor jasa hanya orang tertentu, biasanya dewasa ke atas ya Bang Adit ya. Kalau sektor jasa. Ya anak kecil sekarang juga misalnya Gojek itu kan termasuk sebetulnya jasa kan. Betul. Gojek juga misalnya anak kecil sekarang mungkin SMP, SMA ada yang di orang tuanya diaplikasikan berangkat dari rumah ke sekolahnya pakai Gojek kan juga itu, mereka juga sama. Nah, kan kalau misalnya konsumen itu dia tidak harus mengkonsumsi sendiri, bisa untuk orang lain juga. Itu kategorinya sama-sama konsumen. Oke Bang Adit, tadi ya berkaitan dengan pelaku usaha ya Bang Adit, itu kan sektor jasa ya. Kalau nih Bang Adit, yang saya pertanyakan tadi Bang Adit, itu bagaimana kalau anak-anak membeli produk rokok gitu ya, seperti itu Bang Adit. Apakah itu termasuk hak-hak konsumen juga atau memang bukan bagian dari itu, memang ya itu mah bebas-bebas saja karena namanya juga orang membeli seperti itu. Kalau untuk kasus rokok kan sebetulnya mah terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebetulnya kan anak di bawah umur itu kan sudah tidak boleh mengkonsumsi itu Mas Taufik. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara hukum saja sudah jelas bahwa rokok itu khusus untuk 18 tahun ke atas, makanya di setiap bungkus rokok sering kita lihat kan 18 plus. Nah, sebetulnya pelaku usahanya itu sendiri, misalnya toko kelontong atau supermarket, itu tidak boleh menjual produk rokok tersebut ke anak-anak di bawah umur. Gitu. Sudah bisa di situ ada pelanggaran, selain pelanggaran Undang-Undang Konsumen juga pelanggaran pidananya kan ada, karena dia tidak boleh menjual produk itu kepada anak-anak. Gitu. Nah tapi ketika nanti terjadi kerugian nih Bang Adit, ya kan contoh lah ya, itu berarti pelaku usaha melanggar aturan gitu ya. Betul. Karena menjual produk yang bukan pada tempatnya taruhlah gitu ya, atau pada umurnya gitu, usianya. Nah terus itu bagaimana Bang Adit? Apakah memang ada sanksi-sanksinya gitu ya? Seperti apa sih sanksi-sanksinya pada konsumen atau kepada pelaku usaha tersebut? Ya. Kalau sanksi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas. Ada ancaman pidananya jika undang-undang tersebut dilanggar. Hukuman pidananya itu maksimal 5 tahun dengan denda maksimal 2 miliar. Jika itu dilaporkan dan ternyata pidananya unsurnya terpenuhi. Itu dilaporkanlah, misalnya setelah terjadi perlindungan Undang-Undang Konsumen, ada pelapornya melaporkan itu ke APH, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, ternyata ditemukan unsur pidananya, ancamannya tadi sudah jelas. Ancamannya 5 tahun maksimal dengan denda 2 miliar. Jadi ada ancamannya gitu. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu betul-betul sebetulnya untuk melindungi konsumen itu sendiri. Nah, umumnya yang terjadi di masyarakat itu kasus-kasus seperti apa sih Bang Adit yang merugikan konsumen gitu? Kalau di masyarakat tuh sebetulnya banyak, cuman hanya begini, kembali ke SDM yang ada di Indramayu sendiri, dan sebetulnya konsumen secara khusus ya. Konsumen ini sebetulnya mereka juga kurang mengetahui hak-hak dia sebagai konsumen. Betul. Itu apa. Jadi sebetulnya ketika ada suatu hak dia sebagai konsumen itu dilanggar,
itu bisa diadukan. Salah satu lembaga untuk mengadukan tentang pelindungan konsumen itu ada yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, kebetulan di Indramayu itu ya itu ada, saya juga salah satu termasuk majelis yang ada di sana untuk memeriksa kasus tersebut. Jadi ketika ada pelanggaran pelindungan konsumen itu bisa diadukan ke situ. Nanti kasus itu nanti kita sidangkan di situ. Dan kalau memang terbukti memang ada, nanti putusannya pun nanti juga ada. Dari kita dari Majelis BPSK juga nanti akan mengeluarkan putusan. Seperti peradilan umum, tapi bukan peradilan umum ini. Ini alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, BPSK itu. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, di situ ada. Memang wadahnya untuk menyelesaikan sengketa konsumen itu BPSK. Dan ada lagi sebetulnya, kalau memang ternyata di kota atau kabupaten itu tidak ada BPSK, ada lembaga lain yang namanya LPKSM, Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, itu juga bisa dijadikan sarana sebagai pengaduan konsumen. Hanya saja ketika pengaduan datang ke mereka, mereka tidak bisa langsung menindaklanjuti itu, gitu. Mereka hanya bisa memediasi atau meneruskan pelanggaran tersebut ke APH atau ke pengadilan. Nah, Bang Adit, mungkin agar kita teredukasi nih Bang Adit, seperti apa sih hak-hak konsumen yang harus didapatkan gitu, biar konsumen atau para penonton ini yang menonton kita hari ini bisa mengetahui gitu, oh ternyata saya mendapatkan hak-hak ini loh, kan gitu ya, sehingga saya bisa menuntut mungkin ya Bang Adit ya, hak saya gitu ya kepada pelaku usaha maupun pihak yang memberikan jasa gitu Bang Adit. Mungkin bisa dijelaskan Bang Adit? Ya, dalam Undang-Undang 899 itu jelas ada hak konsumen, sebetulnya ada hak konsumen dan kewajiban konsumen. Konsumen itu punya hak dan punya kewajiban. Sama pelaku usaha juga sama, dia punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, misalnya hak-hak konsumen itu apa saja? Salah satu contohnya, konsumen ini harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk atau jasa yang dia berikan. Makanya banyak produk-produk yang ada di masyarakat nih, misalnya yang ada di supermarket atau di toko-toko, kadang-kadang kan suka muncul tuh bahan-bahannya apa saja, ingredientnya apa aja di situ, terus misalnya kadaluarsanya kapan, itu produk itu harus jelas dan jujur disampaikan kepada konsumen, itu salah satunya gitu. Dan tidak boleh juga ada misalnya di luar itu, misalnya ada perjanjian klausal baku yang dipaksakan ke konsumen. Nah, itu salah satu hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Gitu. Kalau ada hak yang dilanggar, tadi kembali itu bisa diadukan, baik itu ke BPSK atau ke LPKSM setempat. Begini Bang Adit, tadi Bang Adit bilang ada yang namanya BPSK ya, badan ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ada yang namanya LPKSM. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, mungkin bisa dibedakan nih Bang Adit, biar masyarakat tahu nih apa sih bedanya dua lembaga tersebut, apakah mempunyai pekerjaan yang sama atau punya pekerjaan masing-masing gitu, atau saling bersinergi atau gimana gitu Bang Adit? BPSK dengan LPKSM ini tentu ada perbedaan. Di BPSK ini kan ketika suatu aduan itu masuk ke kita, ke BPSK. Nah, di BPSK itu jelas ketika aduan itu masuk, kemudian kita anggap oleh ketua BPSK itu bahwa memenuhi unsur untuk disidangkan, maka kita akan sidangkan di sana. Nanti mirip peradilan pada umumnya, nanti ada penggugat, ada tergugat. Nah, misalnya penggugatnya pasti konsumen, tergugatnya pasti pelaku usaha. Nah, nanti misalnya bukti-bukti apa saja yang dimiliki konsumen bahwa ada hak-hak dia yang dilanggar oleh pelaku usaha. Nah, nanti kita sidangkan di sana, dan beban pembuktian untuk di peradilan BPSK itu sepenuhnya ke pelaku usaha. Karena sesuai dengan Undang-Undang 899, konsumen ini kan dianggap lemah secara hukum gitu. Makanya kita bebankan pembuktian itu ke pelaku usaha sesuai dengan Perma 350 Kemenperindang. Begitu Mas Taufid. Nah, untuk LPKSM itu sendiri, LPKSM itu dibentuk
kalau misalnya kita bisa berkaca itu mirip-mirip ormas. Jadi sekumpulan masyarakat, mereka mendirikan suatu lembaga namanya LPKSM atau lembaga biasa, tapi dia ada pelindungan konsumen di dalamnya gitu. Unsurnya ada di situ. Nah, tapi juga LPKSM ini juga tidak bisa asal buat LPKSM, Mas Taufik. Nah, dia juga harus mendaftarkan LPKSM itu ke Disperindag. Jadi kalau misalnya LPKSM itu sudah berdiri, tapi tidak diakui oleh Disperindag juga, itu juga kurang tepat gitu maksudnya. Jadi kalau kayak mobil punya STNK tapi nggak punya BPKB, nah mirip begitu. Jadi dia harus punya tanda daftar LPKSM dari Disperindag yang dikeluarkan oleh provinsi. Itu. Oh, berarti bedanya kalau BPSK nih Bang Adit ya, teman-teman, kalau BPSK itu lembaga peradilannya gitu ya, ketika kita dirugikan. Ya. Sedangkan LPKSM ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bisa membantu konsumen tadi ketika misalkan apakah saya ini dirugikan gitu ya. Lebih tepatnya apa ya? Bertanya-tanya gitu ya, tempat bertanya-tanya ya Bang Adit ya, gitu. LPKSM itu juga bisa buat mengedukasi masyarakat ya. Masyarakat itu diedukasi bahwa misalnya haknya seperti ini, kewajibannya seperti ini. Nah, tadi ketika ada konsumen itu datang, bisa saja nih LPKSM ini misalnya dia mengadukan ke LPKSM. Nah, LPKSM ini juga bisa dia misalnya mengeluarkan surat kuasa untuk melindungi hak-hak konsumen tersebut atau sampai dia mengeluarkan somasi. Dan bisa juga dia memediasi antara si konsumen dan pelaku usaha. Untuk misalnya, ini misalnya ada kerugian nih, kerugiannya misalnya ambillah kita beli motor nih, motornya spesifikasinya jelas, rodanya 2, lampunya 2, spionnya 2, misalnya nih ternyata setelah datang spionnya hilang 2 misalnya. Nah, itu kan bisa dibicarakan antara konsumen dan pelaku usaha bisa melalui LPKSM tersebut. Jadi bisa memediasi ya. Kalau secara formalnya di BPSK sebagai lembaga mediasinya, kalau secara non formalnya mungkin bisa menggunakan itu kalau bahasa hukum non litigasi lah. Non litigasinya ya. Dia masuk dahulu ke depan. Oke, Bang Adit kalau nggak salah nih Bang Adit ini kan sebagai pembina juga ya di LPKSM nih Bang Adit. Kalau boleh tahu apa tuh LPKSM-nya, mungkin bisa dikasih tahu nih biar masyarakat tahu, sehingga apabila nanti ada yang dirugikan, ada yang ingin mengetahui lebih jelas terkait dengan apa ya hak-hak konsumen kan gitu ya, nanti bisa datangkan ke lembaganya Bang Adit. Mungkin Bang Adit bisa sampaikan. Saya kebetulan pembina di 2 LPKSM, satu Yayasan Bata Merah Nusantara itu di Cirebon. Kalau di Indramayu namanya Lembaga Balareang. Nanti kalau memang ada teman-teman atau misalnya penonton yang memang ada keluhan atau misalnya merasa hak-hak sebagai konsumennya dirugikan oleh pelaku usaha, silahkan berkoordinasi ke sana. Atau misalnya langsung ke BPSK pun sebetulnya nggak ada masalah. Gitu. Kita pun sama di BPSK, kita juga menerima aduan atau konsultasi. Di LPKSM sama. Kalau mau ke LPKSM dulu karena dianggap misalnya kita untuk jembatan pertama dulu nih, mudah-mudahan di mediasi awal bisa terpenuhi lewat LPKSM, nggak ada masalah. Oke. Gitu. Nah, tadi Bang Adit sudah memaparkan ya terkait lembaga-lembaga tadi, ada lembaga yang formal ya, ada yang non litigasi, teman-teman. Nah, saya coba sampaikan lagi nih Bang Adit, di Indramayu itu sering juga nih terjadi persoalan-persoalan Bang Adit. Contoh Bang Adit, di Indramayu itu masyarakat hampir seluruhnya menggunakan jasa maupun produk dari perusahaan daerah. Nah, ini nama perusahaannya PDAM Indramayu, Bang Adit. Nah, sering nih terjadi, Bang Adit, air keruh, air gak jalan, gitu ya. Cuma masyarakat itu ngeluhnya gini, air keruh bayar, air gak jalan bayar. Nah, itu bagaimana Bang Adit kalau kejadiannya seperti itu? Gini Mas Taufik, PDAM itu perusahaan air minum daerah. Betul. Jadi
sebetulnya kan juga jelas parameternya ya, bahwa air yang dikeluarkan PDAM itu kan layak minum, Betul. bukan layak mandi. Nah, itu kan digunakannya layak Atau mandi ya, Bang layak Adit ya? cuci. Nah, betul Bang Adit. Nah, kemudian air minum yang dikeluarkan oleh PDAM itu mengalir ke perumahan, kemudian misalnya airnya kotor kayak tadi, misalnya Iya. atau bau. Nah, itu masyarakat juga bisa misalnya melakukan aduan atau misalnya gugatan ke BPSK. Bisa. Tapi terlebih dahulu sebelum gugatan itu ke BPSK, konsumen ini wajib terlebih dahulu melakukan upaya komplain ke PDAM. Nah, PDAM ini meskipun perusahaan daerah juga pelaku usaha, karena masyarakat juga kan bayar nih, menikmati jasanya seperti tadi bilang, kita beli nih airnya nih dari mereka, dan tadi mau airnya mati tetap bayar, airnya kotor juga tetap bayar, bayarnya segitu-gitu aja. Mungkin juga kita dengar juga malah biayanya malah naik kan gitu. Betul. Nah, itu silakan. Kemarin di BPSK juga saya lihat juga ada aduan mengenai PDAM. Nah, itu bisa silakan diadukan, tapi terlebih dahulu komplain dulu ke PDAM. Kalau memang responnya tidak baik dari PDAM, silakan melakukan gugatan ke BPSK. Nanti kita proses di sana gitu di BPSK. Nanti kita panggil PDAM-nya, kita mintakan pertanggungjawaban dari PDAM mengenai misalnya tadi airnya ini seperti apa. Karena kalau PDAM masih sebetulnya kita kan parameternya jelas. Namanya juga kan sudah jelas, perusahaan air minum kan, Betul, gitu, betul. bukan air cuci, bukan air mandi kan, Betul, jelas. betul, betul. Jadi silakan diadukan ke BPSK, nggak ada masalah. Atau misalnya lewat LPKSM dulu juga nggak ada masalah, silakan gitu. Nanti dimediasi oleh mereka, digantilah kerugiannya gitu. Gimana nih? Tapi gimana nih ternyata kalau yang dirugikannya banyak, misalnya kita juga bisa nanti masyarakat itu berkumpul buat satu kuasa ke LPKSM atau misalnya lewat advokat untuk melakukan gugatan class action. Itu, tapi karena kita bicaranya perlindungan konsumen, kita perlindungan konsumen aja dulu lah. Oke, gitu. Kita ke BPSK. Nah, Bang Adit ini kan advokat ya, Betul. Bang Adit. Bang Adit ini kan advokat, praktisi hukum juga gitu ya. Biasanya kalau yang mengadu ke advokat itu persoalan-persoalan terkait apa, Bang Adit? Terkait konsumen ini? Kalau ke advokat ini banyak sebetulnya ya. Ada kalau misalnya yang langsung ke advokat kan jarang yang kasusnya gampang biasanya, Mas Taufik. Iya. Kalau kita advokat sih bilangnya, kalau bahasa Indramayu mah kalau misalnya kasus itu sudah ke advokat kari balungnya baik, berarti memang sudah kasusnya sudah terlalu berat. Yang kalau banyak ke advokat itu justru banyaknya kita aduan sekarang di sektor jasa keuangan. Oh iya. Misalnya leasing, karena intimidasi pihak debt collector, atau misalnya penarikan kendaraan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang begitu-begitu. Lebih banyaknya seperti itu. Kalau yang kecil-kecil justru kita advokat ini jarang sekali gitu untuk aduan ke kita. Berarti lebih ke perdata ya kalau Banyaknya sih begitu. Begitu Banyaknya ya, begitu. Bang Adit. Kalau konsumen sih banyaknya yang mengadu ke lawyer ini, jarang yang kecil, biasanya justru yang alot-alot. Nah, kayak tadi lah misalnya kasus-kasus dengan leasing atau dengan perbankan, rumahnya dilelang lah, atau misalnya rumahnya ditempeli plang, atau misalnya mobil atau motornya ditarik, entah di jalan, entah di rumah, begitu. Banyaknya sih seperti itu. Kalau Bang Adit mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat gitu ya. Mungkin Bang Adit yang biasa Bang Adit lakukan seperti apa gitu ya selaku advokat. Barangkali Bang Adit ada juga tuh perkara-perkara yang tinggal balungnya baik ya kan gitu Bang Adit. Perkara yang sudah berat nih. Mungkin tadi dia sudah melakukan gugatan ke BPSK gitu ya. Ternyata tidak menemui hasil kesepakatan. Nah, mungkin bisa Bang Adit bantu gitu ya. Bagaimana sih tips-tipsnya untuk memperoleh perlindungan hukum di advokat itu, apa yang harus dilakukan gitu Bang Adit? Mungkin bisa disampaikan Bang Adit. Kalau ada masyarakat tadi misalnya, sebetulnya di BPSK ini kita juga nyelesain masalah di sektor jasa keuangan juga banyak, Mas Taufik. Misalnya mobilnya ditarik atau motornya ditarik, ada beberapa aduan ke kita, ke BPSK, kemudian dipanggil kedua belah pihak,
ternyata di mediasi timbul kesepakatan, itu juga banyak sebetulnya. Jadi kan sebetulnya konsumen atau masyarakat juga segala sesuatu juga kan tidak harus selalu juga ke advokat. Tadi bisa ke lembaga-lembaga lain selain advokat pun sebetulnya bisa. Nah, advokat juga sama, karena kan masyarakat kadang-kadang mikirnya kalau kita ngadu ke advokat ini mahal, Nah, ya betul, bayar, larang lah segala macem lah. Nah, sebetulnya juga kan di advokat juga ada beberapa, misalnya kalau memang kantor hukum atau firma hukum memang dia profit oriented, memang masyarakat itu bayar. Memang kita juga mengerjakan kasus-kasus pro bono, tapi mungkin nggak banyak. Nah, kalau memang masyarakat itu secara ekonomi tidak terlalu mampu, kan bisa juga nanti lari, misalnya untuk khusus konsumen sih bisa lari ke LPKSM kayak tadi. Itu juga kan pro bono, dia tidak usah bayar. Di BPSK juga sama. Ketika gugatan masuk, nggak kayak pengadilan pada umumnya bayar, di BPSK itu gratis. Nah, kalau misalnya untuk tingkatan pengacara atau advokat, kalau memang masyarakat itu tidak mampu, kan ada yang namanya LBH atau PBH. Itu juga bisa. Gitu. Ini menarik Bang Adit. Tadi ada yang namanya proses mediasi gitu ya. Karena nggak harus semuanya persoalan itu harus kerana hukum gitu. Betul. Ada yang namanya proses mediasi. Nah, proses mediasi yang berkaitan dengan tadi ya persoalan atau sengketa konsumen tuh apa sih Bang Adit? Mungkin dari sisi tadi apa namanya lembaganya? LPKSM. LPKSM maupun BPSK. Betul. Nah, itu apakah keduanya bisa melakukan mediasi, Bang Adit? Kedua-duanya bisa melakukan mediasi. LPKSM dia melakukan mediasi dengan pelaku usaha, bisa dijembatani antara konsumen dengan pelaku usaha. Di BPSK juga sama. Kita ini menawarkan alternatif penyelesaiannya mau apa? Mau mediasi, arbitrase gitu, atau misalnya yang lain nanti. Tapi setiap alur sidang itu kita harapkan mediasi itu terjadi sampai di ujung. Jadi kita juga menghindari melakukan putusan mengadili salah satu pihak. Misalnya pelaku usaha kan yang dilaporkan, kan kita akan mengadili pelaku usaha. Itu kita hindari seminimal mungkin. Syukur-syukur di pertengahan ini mereka saling sadar dan melakukan kesepakatan satu sama lain. Tadi misalnya konsumen itu dirugikan. Kemudian misalnya pelaku usahanya mau mengganti rugi. Salah satu contoh misalnya kita pernah nangani kasus motor hilang di salah satu rumah sakit di Indramayu. Nah, ketika motor itu hilang, otomatis itu tanggung jawab dari pihak rumah sakit. Nah, rumah sakitnya berkilah, di situnya sudah jelas Pak, sama di plang sama di kwitansi bahwa barang yang hilang tanggung jawab pemilik kendaraan. Iya, betul. Nah, kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas, klausal baku itu tidak dibenarkan. Jadi pihak rumah sakit itu harus mau mengganti rugi. Nah, kita mediasikan dari awal sampai akhir itu tidak ada titik temu. Akhirnya kita putuskan bahwa pihak rumah sakit harus mengganti. Nah, kita juga sebetulnya tidak mau sampai mengeluarkan putusan seperti itu. Tapi kalau kita kan juga kan harus menjamin kepastian hukum seseorang ketika dia melakukan gugatan. Dan kita lihat memang ada perlindungan, ada pelanggaran hak konsumen di situ. Makanya akhirnya kita putus bahwa rumah sakit juga harus mengganti motor tersebut. Pergantiannya berapa? Itu kembali ke penilaian majelis yang memeriksa. Majelis BPSK juga akan melihat kan kira-kira misalnya motor Beat 2022 misalnya. Kan nggak mungkin juga harganya baru. Misalnya kita ambil tengah-tengah lah, karena itu juga ada yang kita anggap ada kelalaian dari pihak konsumen, karena begini begitu ada kelalaian dari pihak pelaku usaha, angka yang kita bebankan ke rumah sakit itu sekian. Waktu itu kita putus angkanya 8 juta. 8 juta. Gitu, untuk mengganti motor tersebut. Mau nggak mau pelaku usaha harus menaati itu ya? Betul, itu putusannya mengikat. Nah, kalau misalnya ambillah setelah putusan BPSK itu pelaku usaha tidak menjalankan putusannya, kita bisa minta eksekusi itu ke pengadilan negeri. Atau kita bisa teruskan itu ke aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi. Karena tadi ketika undang-undang konsumen itu dilanggar, jelas hukuman pidananya ada. Gitu, bukan tidak ada. Oke, mungkin tadi ya
sedikit Bang Adit, berarti saya garis bawahi bahwasannya BPSK itu lembaga negara ya maksudnya? Betul, betul. Yang dimiliki oleh negara Betul. gitu ya? Iya. Karena ada undang-undangnya. Kita Oke. dibuat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Berarti putusannya juga itu berketetapan hukum atau inkrah gitu ya Iya, maksudnya? betul, mengikat. Mengikat ya? Betul. Oke. Mungkin itu ya Bang Adit ya? Nih Bang Adit, kita mungkin memasuki sesi akhir acara nih Ya. Bang Adit. Ada satu pertanyaan bagi saya Kang. Mungkin di tengah masyarakat ini masih kurang gitu ya, literasi-literasi atau wawasan-wawasan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, Ya. Bang Adit. Apa sih konsumen dan perlindungan? Mungkin tadi di awal sudah dijelaskan gitu Bang Adit ya. Mungkin literatur-literatur apa nih Bang Adit yang bisa mereka dapatkan gitu ya? Bisa dibaca lah gitu. Iya, bisa dibaca. Apakah dari undang-undangnya tah, atau dari lembaga tadi juga kan harus kemana tah gitu Bang Adit. Mungkin sedikit tambahan aja Bang Adit untuk biar masyarakat ini memahami betul gitu perlindungan konsumen itu seperti apa. Bisa jadi masyarakat ini secara tidak sadar mereka itu dirugikan gitu Bang Adit. Seperti tadi tuh contoh kecilnya air PDAM Indramayu gitu ya. Airnya keruh, tidak keluar gitu ya. Tapi harus wajib bayar gitu ya. Nah, itu mungkin perlu diberi sedikit wawasan yang lebih mendalam lagi Bang Adit mungkin di akhir acara ini. Jadi begini Mas Taufik, seperti saya bilang di awal nih, kitabnya praktisi perlindungan konsumen itu sebetulnya cuma 2. Satu Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu bisa di-googling, bisa di-download, bisa dibaca, halamannya juga nggak banyak. Sama Peraturan OJK Nomor 6 tahun 2022 itu yang terbaru. Itu dibaca, di situ jelas hak konsumen, haknya konsumen apa, kewajiban konsumen apa. Haknya pelaku usaha apa, haknya kewajibannya pelaku usaha apa. Di situ juga jelas pasal per pasal apa saja, misalnya tadi hukumannya apa, terus misalnya lembaga-lembaganya di situ apa saja. Nah, keterkaitan lembaga-lembaga yang ada di perlindungan konsumen itu kalau misalnya di Undang-Undang 899 itu ada 2 lembaga. Satu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang didirikan oleh masyarakat itu sendiri, yang didirikan oleh negara itu namanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, kalau misalnya di peraturan OJK itu dia hanya mengeluarkan satu lembaga namanya LAPS, Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa. Nah, itu kalau di Indramayu memang tidak ada. Lembaga itu tidak ada, adanya di Cirebon. Gitu, karena OJK-nya adanya di Cirebon, di Indramayu nggak ada. Nah, itu bisa lembaga-lembaga tersebut bisa dipakai juga untuk berdiskusi tentang perlindungan konsumen. Nah, kembali tadi sekali lagi kitabnya itu cuma 2. Nah, untuk memperdalam, teman-teman atau misalnya pemirsa ini bisa ngobrol-ngobrol tuh ke lembaga-lembaga tersebut, datang misalnya ke BPSK ada di Kopral Dali. Nah, kalau misalnya salah satu LPKSM di Indramayu yang sudah ada lembaga Balareang itu ada di Said Sabik, alamatnya di Said Sabik, nanti di Panjenengan Wetan ya. Nah, nanti tinggal datang ke sana aja ngobrol. Gimana misalnya saya punya keluhan atau pengen memperdalam nih tentang perlindungan konsumen bisa. Oke. Baik Bang Adit, mungkin ada sedikit tambahan lagi yang perlu disampaikan kepada para pemirsa nih di akhir ini. Mungkin saya ada keluputan nih Bang Adit, mungkin ini penting banget nih disampaikan kepada pemirsa nih. Misalkan terkait konsumen begini, terkait hukum begini, mungkin closing statement-nya Bang Adit. Ya, terima kasih Mas Taufik. Jadi setelah diskusi kita malam ini, saya harapkan sih teman-teman pemirsa sekalian jangan lupa lah ketika misalnya menjadi konsumen itu harus menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli barang atau produk, teman-teman juga baca dulu produk yang mau dibelinya itu apa, jasa yang mau dipergunakannya itu apa. Nah, jadi ketika ada suatu hal yang salah mengenai produk itu atau jasa itu, pemirsa sekalian ini bisa komplain dulu ke pelaku usahanya.
ketika memang tidak bisa sama sekali dikomplain dan ada kompensasi dari pelaku usaha itu, pemirsa juga bisa langsung tadi misalnya datangilah LPKSM terdekat atau langsung ke BPSK untuk melakukan gugatan terhadap pelaku usaha tersebut. Itu aja mungkin Mas Ali. Baik, teman-teman semuanya, para penonton, sedikit saya simpulkan nih teman-teman, selaku masyarakat mungkin ya, Bang Adit. Jadi konsumen itu ya tadi ada berbentuk produk, ada berbentuk jasa. Dan bahkan Bang Adit tadi sudah sampaikan, konsumen itu bahkan dari usia anak kecil atau baru lahir sampai dengan tua, ya kan, usia dewasa, tua, itu pun bagian menjadi konsumen. Karena mereka menerima menggunakan produk maupun menerima jasa gitu ya, mendapatkan jasa, ya kan gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman apabila di kemudian hari para penonton punya persoalan terkait konsumen yang dirugikan, bisa tuh tadi menyampaikan hal tersebut ke LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Indramayu. Itu ada dari kata Bang Adit yang dibina ya, lembaganya namanya Balareang, bisa datang di sindang ya, di penyindangan ya Bang Adit, atau bisa juga datang ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu lembaga negara ya. Kalau sudah mediasi tidak terjadi, nanti teman-teman bisa adukan ke sana untuk diproses hukum gitu ya, agar mendapatkan kepastian hukum dari persoalannya. Mungkin itu saja teman-teman. Jendela Iwo, saring, sharing, stop hoax.